Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahalukum. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini pelajaran kita adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, kita akan melanjutkan materi. Judul kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka buku LKS-nya pada halaman 33. Nah, nanti Bu Guru akan jelaskan materi poin-poinnya supaya kalian paham ya. Silahkan dibuka. Kalau sudah, Bu Guru akan membahas dari yang atas atau pertama, bersih dan sehat. Nah, silahkan kalian buka sambil dibaca ya. Nah, Allah dan Nabi Muhammad itu menyukai kebersihan. Nah, contohnya itu ada dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di situ artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri, menyucikan atau membersihkan diri. Nah, sebagai muslim yang baik itu harus selalu menjaga kebersihan. Nah, diantaranya ada kebersihan badan, ada kebersihan tempat, pakaian, lingkungan ya. Nah, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Nah, pola hidup yang bersih dan sehat akan menjadikan badan itu kuat dan sehat. Sebaliknya, apabila pola hidup itu tidak sehat, akan menyebabkan mudah terserang penyakit. Nah, langsung saja di sini buku akan jelaskan cara-cara menjaga kebersihan badan. Ayo, kira-kira apa saja yang akan kalian lakukan untuk menjaga kebersihan badan? Iya, dengan cara apa saja? Nah, yang pertama dengan menjaga kebersihan badan dengan apa? Dengan mandi 2 kali sehari. Jangan lupa menggunakan sabun mandi. Lalu menjaga kebersihan gigi dengan cara apa? Iya, dengan menggosok gigi yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur. Lalu untuk menjaga kebersihan rambut, apa yang harus dilakukan? Iya, berkeramas dengan menggunakan sampo. Lalu rambut disisir yang rapi. Apabila sudah terlalu panjang bisa dipotong. Lalu menjaga kebersihan kuku. Nah, ini hal yang sepele namun sangat penting sekali. Nah, karena kuku yang panjang itu menjadi sumber penyakit anak-anak. Nah, kita disunahkan memotong kuku itu pada hari Jumat. Nah, kalian juga bisa melakukan apa supaya sehat? Berolahraga, bisa lari pagi, bersepeda, itu bisa menjaga kesehatan juga. Nah, lalu cara menjaga kebersihan pakaian bagaimana? Iya, pakaian yang sudah kotor itu jangan dipakai lagi. Nah, pakaian yang sudah kotor itu harus segera dicuci. Nah, kalau kita pakai pakaian yang kotor, itu pasti badan kita juga akan mudah terserang penyakit dan pasti juga tidak nyaman tentunya. Nah, tapi kalau kita pakai baju yang bersih dan rapi dan wangi pula, nanti kita pasti akan jadi nyaman. Nah, lalu sebaliknya ya. Nah, cara menggunakan pakaian yang baik dan benar itu harus sesuai dengan situasinya. Apabila ke sekolah itu menggunakan seragam. Kalau kita sholat itu harus menggunakan pakaian bersih dan menutup aurat. Ketika bermain itu menggunakan pakaian untuk bermain. Jadi jangan terbolak-balik ya. Nah, pakaian yang kotor segera dicuci. Menggunakan apa? Menggunakan sabun cuci, lalu dijemur. Lalu kalau sudah kering, segera disetrika dan disimpan dalam lemari. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu ada apa saja ya? Ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan tempat ibadah. Nah, di rumah itu apa ya? Rumah itu adalah tempat tinggal yang melindungi kita dari panas dan
hujan. Nah, rumah ini harus dalam keadaan rapi dan bersih anak-anak. Supaya apa? Supaya penghuninya tidak terkena penyakit. Nah, contohnya dengan apa cara menjaganya? Nah, yaitu bisa dengan membuka jendela di pagi hari, lalu membersihkan kamar mandi setiap 2 minggu atau beberapa minggu sekali, lalu membersihkan lantai, menyapu, mengepelnya, membersihkan dan menata perabot rumah tangga. Nah, buang sampah di tempat sampah, jangan di sembarang tempat. Terus pohon yang sudah rimbun atau mungkin sudah terlalu rimbun itu bisa dipotong atau dipangkas supaya lebih rapi. Jangan lupa rumput-rumputnya juga dicabuti. Nah, kalau kebersihan sekolah, nah biasanya di dalam sekolah, dalam kelas itu ada tugas piket. Nah, tugasnya fungsinya apa tuh tugas piket? Petugas piket itu orang yang bertanggung jawab membersihkan dan menjaga kebersihan kelas. Nah, tugas piket itu dilaksanakan setiap hari supaya kelas itu terlalu bersih. Nah, dengan cara apa? Disapu, dipel, disulai meja dan kursinya itu ya. Nah, itu. Lalu cara menjaga kebersihan tempat ibadah. Tempat ibadah itu contohnya apa saja? Ada masjid, musola, surau. Nah, yang digunakan tempat ibadah itu yang digunakan untuk sholat, baca Quran, untuk majelis taklim. Nah, di situ tentu saja yang namanya tempat ibadah juga harus dijaga kebersihannya supaya tidak ada najis. Kalau ada najis di dalam tempat ibadah, nanti sholatnya atau ibadahnya nanti tidak sah. Nah, itu tadi ya materi kita hari ini. Sebagai tambahan, di sini akan Bu Guru berikan tentang doa sebelum dan sesudah makan. Nah, siapa yang setiap makan berdoa? Nah, pasti semuanya harus berdoa dulu sebelum makan ya. Nah, doa sebelum makan bagaimana anak-anak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, di sini tata cara atau adab ketika makan apa saja coba yang harus dilakukan. Nah, ketika makan itu harus dengan duduk atau posisi yang benar. Ketika makan menggunakan tangan kanan. Lalu jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu makan dengan perlahan-lahan, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Di sini sudah ada Bu Guru berikan rangkumannya untuk materi hari ini. Nah, nanti silahkan kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.